Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4841. Yo, Tuan York, Anda begitu baik. Seorang gadis muda berdiri di samping Fernando Wainer. Berjalan ke depan dengan tangan di tangan. Menatap Harvey York dengan hidungnya dengan arogan. Apakah kamu tahu betapa naifnya mengatakan hal seperti itu di depan tuan muda? Wainer, tahukah Anda bahwa grup Wainer adalah grup puluhan miliar? Jika tuan muda Wainer mau, satu jari bisa menghancurkanmu sampai mati. Kamu masih ingin menghancurkan grup Wainer. Bagaimana cara menghancurkannya? Apakah kamu ingin menghancurkannya dengan mulutmu? Atau menggambar jimat dan mengutuk mereka sampai mati? Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu akan mengeluarkannya sejak lama. Dan kamu masih akan shock di sini. Seorang ahli Feng Shui. Menantu dari rumah ke rumah. Apa yang kamu kenakan? Gadis muda ini diejek lagi dan lagi. Aku akan memberimu nasihat hidup. Seorang pembohong di sungai dan danau. Kamu harus pergi ke sungai dan danau untuk menipu orang. Jangan datang ke tempat mewah seperti kami untuk merasa malu. Kamu tidak bisa bergaul dengan Tuan Wainer. Apakah kamu memenuhi syarat? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena Tuan Muda Wainer menyukai wanita Anda. Haruskah Anda menawarkannya dan mengerti? Kita belum punya kesempatan. Sekarang, berlutut dan mohon pengampunan Tuan Wainer. Bersujud dan katakan, kamu salah. Lalu jilat sol sepatuku. Cepatlah. Saat berbicara, wanita cantik ini akan mengangkat pahanya yang ramping. Tamparan. Harvey York awalnya tidak memukul wanita. Tetapi sekarang dia mengangkat tangannya dan menamparkan wanita yang disebut terbang menjauh. Mungkin aku perlu berbicara dengan semua orang. Malam ini, ada dendam pribadi antara saya dan Fernando Wainer. Kamu bisa pergi ke pertunjukan atau pergi. Tapi lebih baik tidak ikut campur. Aku bunuh diri dengan mencari kematian. Aku menyalahkanmu karena tidak memiliki penglihatan. Gadis muda yang dipukuli itu tampak sedih dan ingin menggigit Harvey York sampai mati. Tetapi dia tidak bisa. Pada saat ini, Harvey York telah berjalan ke Fernando Wainer dan berkata dengan dingin, Fernando Wainer, apakah Anda yakin ingin membiarkan orang-orang yang tidak relevan ini terlibat dalam urusan hari ini? Apakah kamu pikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu karena aku takut pada kucing dan anjing ini? Fernando Wainer tersenyum muram dan berkata, tentu saja Anda tidak berani. Tamu saya adalah tokoh besar di lingkaran atas Jinling. Beri kamu 1 hari untuk berani. Kamu berani menyinggung mereka sampai mati. Seorang gadis berambut pendek melangkah maju pada saat ini. Memegang lengan Fernando Wainer, dan berkata dengan lembut, itu benar. Tuan Muda Wainer bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh pembohong sepertimu. Aku memberitahumu, jika kamu terus dipusingkan, kamu tidak akan pernah berakhir buruk. Percaya atau tidak, hanya apa yang kamu lakukan hari ini, kami. Orang-orang dapat menyegel Jifu Hallmu hanya dengan 1 panggilan telepon. Dan kemudian membiarkanmu pergi ke penjara. Wah, Harvey York dengan santai mengambil segelas sampanye dan jatuh dari atas kepala gadis berambut pendek itu. Lalu dia berkata dengan ringan, bisakah kamu keluar dari sini? Gadis berambut pendek itu membeku. Secara alami, dia telah melihat banyak orang hebat yang luar biasa. Tapi menantu dari pintu ke pintu dan ahli Feng Shui begitu baik. Dapat dikatakan bahwa ini benar-benar di luar imajinasi dan kognisinya. Oke, semuanya. Jangan sakiti wajah lembutmu karena aku. Pada saat ini, Fernando Wainer sudah mereda.
Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua perilaku di sekitarnya. Dan kemudian berkata dengan ringan, dalam menghadapi preman semacam ini, kita secara alami harus beradab. Bagaimanapun, kita tidak sama dengan dia. Kita adalah kelas pertama. Bab 4842. Fernando Weiner saat ini. Dengan sikap tenang dan tenang. Seolah-olah langit runtuh. Dan dia bisa membawanya sendiri. Di mata banyak wanita terkenal. Gaya seperti itu benar-benar terlalu tampan. Dan bahkan wanita muda tertua dari kalangan atas seperti Andrea Rowling dan Fatih Quilanlan memberinya beberapa pandangan lagi. Bagaimanapun, suasana sungai dan danau Fernando Weiner dan temperamen sembrono benar-benar membuat mereka tidak bahagia. Tetapi maskulinitas nyata yang ditampilkan saat ini penuh dengan hormon. Harvey York. Fernando Weiner menyipitkan matanya dan menatap Harvey York di depannya. Dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya. Dan perlahan membuka mulutnya. Anda datang kepada saya untuk bertindak liar hari ini. Melukai personel keamanan Weiner Group. Dan memindahkan tamu yang saya undang. Apakah Anda yakin dapat memahami konsekuensi dari melakukan ini? Apakah kamu bertanggung jawab? Begitu kata-kata ini keluar. Banyak orang memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Itu benar. Orang ini terlihat agresif sekarang. Menamparkan tamparan ini dan tamparan yang tamparan di wajah. Tapi masalahnya Weiner Group bukanlah kucing atau anjing di pinggir jalan. Belum lagi energi apa yang mereka miliki di belakang mereka. Hanya beberapa kata dari Weiner Group sebenarnya bisa meremukkan tulang punggung banyak orang. Pria bermarga York ini datang untuk membuat masalah. Apapun alasannya, dia mencari kematiannya sendiri. Harvey York tersenyum sedikit pada saat itu dan berkata, Fernando Weiner, apakah Anda yakin tidak akan membiarkan siapapun pergi, tetapi ingin terus bersama saya di sini? Fernando Weiner angin dan berkata dengan tenang, itu benar. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Apakah Anda berani menyentuh saya? Anda, tamparan. Sebelum Fernando Weiner selesai berbicara, Harvey York menamparkan wajahnya. Kamu gemuk dan kamu benar-benar kehabisan nafas. Sekarang hidup kecilmu ada di tanganku. Tidak bisakah kamu melihatnya? Konsekuensi dari tidak berteman adalah kamu akan mati lebih dulu. Tidakkah kamu mengerti? Tepuk tangan. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menamparkan lebih dari selusin forehand dan backhand. Dan wajahnya bengkak. Saya tidak peduli apakah Mandy Zimmer benar-benar ada di tangan Anda atau palsu. Tapi aku hanya akan memberimu waktu sebentar. Ketika kami melihat orang-orang, kami menoleh ke langit dan berjalan ke satu sisi. Jika kamu tidak melihat siapapun, tunggu saja tahun depan untuk mengumpulkan uang kertas hari ini. Wow, Fernando Weiner terhuyung-huyung oleh selusin tamparan ini. Dia mundur beberapa langkah, dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dengan beberapa gigi putih dalam darah, itu terlihat mengejutkan, membuat orang menggigil tak terkendali. Fernando Weiner, yang bisa dikatakan tampan dan tampan. Pada saat ini, seluruh orang menjadi malu dan wajahnya sangat mengerikan. Jarum jatuh dapat didengar dalam sekejap. Semua orang tersentak dan menyaksikan adegan seperti itu dengan tidak percaya. Bagaimanapun, Harvey York baru saja datang dengan amukan yang mendominasi. Paling-paling, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia masih muda dan impulsif. Dan ada lebih banyak ruang untuk relaksasi. Tapi untuk menamparkan Fernando Weiner seperti ini secara langsung, ini sama saja dengan melemparkan wajah dan martabat Fernando Weiner ke tanah dan menginjak-injaknya. Adegan seperti itu mengejutkan. Kedua belah pihak tampaknya ditakdirkan untuk mati selamanya. Araceli Hoffman, Jacob Thompson dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kepala menyamping. Dengan ekspresi lucu di wajah mereka.
Apakah York yang bermarga ini adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau? Atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan kartu truf dan berani menamparkan wajah Yan Ren seperti ini? Bocah yang berulang tahun gantung diri. Apakah terlalu lama? Andrea Rowling bahkan cemberut dan berkata, "Semakin arogan Anda sekarang, semakin sengsara dalam beberapa saat." Jelas, dia benar-benar membenci Harvey York. Bab 4843. Fernando Wainer juga menyeka wajahnya. Tertegun sejenak. Lalu tersenyum tajam. Dan berkata, "Kamu memukulku. Bajingan itu bermarga York. Apakah kamu sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Beraninya kau memukulku. Siapa yang memberimu keberanian?" Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dan menamparkan backhandnya lagi. Fernando Wainer. Apakah Anda berusia 3 tahun? Atau Anda baru saja keluar dari arena? Kenapa aku memukulmu? Apa yang kamu lakukan yang tidak kamu ketahui? Jika kamu punya waktu untuk berbicara omong kosong, kamu mungkin juga berpikir tentang bagaimana menjelaskannya kepadaku. 1 menit. 30 detik telah berlalu. Jelas, Harvey York tidak bisa memiliki kesabaran penuh dan Fernando Wainer perlahan berlama-lama tentang masalah Mandy Zimmer. Meskipun keluarga tersembunyi ke-6 dan keluarga Jinling Joyner sekarang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan jejak Mandy Zimmer, Harvey York masih khawatir. Dia perlu memastikan keamanan mutlak Mandy Zimmer. Tamparan dari Harvey York ini tidak berbeda dengan selusin tamparan sebelumnya. Jika saya harus mengatakan sesuatu yang berbeda, kali ini, bukan hanya martabat dan kesombongan Fernando Wainer, tetapi juga seluruh wajah Wainer Group diinjak-injak di bawah kakinya. Pada saat ini, kebencian dan ekspresi mengerikan di wajah Fernando Wainer tidak bisa lagi disembunyikan. Semua tamu di sekitar dengan keras menuduh Harvey York, merasa bahwa penipu ini terlalu merasa benar sendiri. Apakah Anda pikir Anda telah membantu pejabat Jinling untuk melihat sedikit Feng Shui? Dan Anda merasa bahwa Anda luar biasa? Hanya merasa bahwa Anda dapat merajalela di Jinling dan menyelesaikan semuanya. Apa lelucon? Tapi semua orang tahu bahwa, dalam keadaan seperti itu, Harvey York akan membunuhnya jika dia tidak setuju. Jadi siapa yang berani membuat masalah dengan Harvey York dalam keadaan ini? Bagaimana jika saya secara tidak sengaja melukai hidup Fernando Wainer? Pada saat ini, Fernando Wainer juga menggertakkan giginya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "York, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku secara langsung. Tapi jangan khawatir, saat aku mati, nasib istrimu akan 100 kali lipat, 1000 kali lebih buruk dariku." Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wainer, dan menamparnya lagi. 10 detik lagi. Cukup. Apakah kamu orang negara H begitu kasar dan tidak masuk akal? Pada saat ini, bahasa country H yang tumpul keluar. Setelah itu, seorang pria berjanggut mengenakan jubah kendo dengan pedang pulau panjang di pinggangnya berjalan keluar dari belakang kerumunan. Matanya cerah, dan pelipisnya menonjol tinggi. Meski tingginya kurang dari 1,7 meter, ia memiliki aura superioritas dan superioritas di tubuhnya. Melihat orang ini, Fernando Wainer tampak menghela nafas lega dan tanpa sadar berkata, "Tuan Kubo Ryohei, Anda di sini." Apa? Yang ini Ryohei Kubo dari salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau Unta Ala Abi. Dikatakan bahwa meskipun dia tidak terlalu terkenal, kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah raja tentara. Mengerikan memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu. Ini adalah ahli hebat yang secara khusus diundang oleh Tuan Wainer untuk membantu Tuan Muda. Fernando Wainer.
Tidak peduli seberapa bagus Harvey York, kali ini dia sudah mati. York, aku akan memberimu kesempatan. Kubo Ryohei memiliki wajah yang cerah saat ini, dan menyeringai pada Harvey York. Berlutut. Minta maaf. Patahkan anggota badanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikan teknik menggambar pisau gaya abiku. Bab 4844. Kubo Ryohei tampak arogan dan terbujuk. Teknik menggambar pisau gaya unta abiku. Begitu pisau ditarik, pisau itu tidak akan kembali ke sarungnya jika tidak ada darah. Selama bertahun-tahun, yang disebut Master Negara yang mati di bawah teknik menggambar pedangku. Tidak ada 100 atau 80. Orang-orang sepertimu. Aku terlalu malas untuk mengambil pisau di hari kerja. Jadi, berlututlah. Jangan buang energimu untuk berjuang. Kubo Ryohei sangat bangga dan sombong. Jelas, dorongan horizontalnya yang selalu membuatnya tak terkalahkan dalam kepercayaan dirinya. Bahkan jika Harvey York menunjukkan sejumlah kekuatan tempur sebelumnya, selama Edwani Yorki yang dikabarkan tidak ada di sana, Ryohei Kubo merasa bahwa dia cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di lapangan. Ya, Harvey York tersenyum. Siapa Kubo Taro? Kubo Ryohei berkata dengan bangga. Dia saudaraku. Kami dua kembar tak tertandingi yang dikenal sebagai Abi Hulyu. Kamu lebih sampah daripada dia. Harvey York dengan kasar menyela kata-kata Kubo Ryohei. Dan menginjak kaki kanannya di saat berikutnya. Retakan. Sepotong batu bata biru terbang keluar. Ekspresi Kubo Ryohei berubah. Dan tanpa sadar dia mengeluarkan pedang pulau dari pinggangnya. Tapi tidak apa-apa untuk tidak menarik pisau. Saat dia menarik pisau, pupil matanya tiba-tiba membesar. Dan seluruh orang membeku. Karena di matanya, pecahan itu seperti meteor luar angkasa atau kijang dengan tanduknya tergantung di atasnya. Yang tidak bisa disentuh atau dilawan. Engah, pedang panjang Kubo Ryohei dari negara pulau baru saja terhunus di tengah jalan. Dan pecahan batu bata biru itu sudah tenggelam ke tenggorokannya. Engah, seteguk darah menyembur keluar. Dan Kubo Ryohei kehilangan semua kekuatannya. Dia perlahan berlutut di tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Rentan, Harvey York berbicara dengan ringan. Ini ringan dan ringan. Dan juga rasa jijik yang tak terkatakan. Semua orang di antara penonton melihat pemandangan ini dengan heran. Banyak dari mereka telah melihat tembakan Kubo Ryohei. Tuan ini. Tetapi pisau dapat membelah keberadaan batu. Tapi sekarang, itu diselesaikan oleh Harvey York dengan begitu mudah. Ini. Apa? Pada saat ini, Andrea Rowling menutupi mulutnya yang seksi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York memiliki kemampuan untuk membunuh seorang master seperti Kubo Ryohei dalam hitungan detik. Itu bukan orang biasa, tetapi generasi tentara. Jacob Thompson tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak saat ini. Menatap mata Harvey York tidak lagi hanya meremehkan, tetapi sedikit lebih bermartabat. Gelas anggur merah di tangan Araceli Hoffman bergoyang. Dan setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan. Ya, saya punya beberapa keterampilan. Di satu sisi, Fatih Kuilanlan tersenyum manis dan berkata, jika Anda bisa mendapatkan komentar Anda dari Tuan Muda Hoffman, bahkan jika York yang bermarga mati, dia masih bisa tersenyum saat mati. Sayang sekali pria sembrono seperti dia tidak akan pernah mengerti. Ini adalah zaman uang, koneksi, dan energi. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa bertarung. Bisakah dia mengalahkan senjata api? Bisakah dia mengalahkan meriam pesawat? Bisakah dia mengalahkan senjata nuklir? 300 tahun melawan arus waktu. Dia bisa dianggap sebagai seorang tiran. Sekarang, itu hanya yang disebut master.
Semoga beruntung. Kamu bisa memenangkan kompetisi eksibisi dan memenangkan kejuaraan. Nasib buruk. Mungkin kamu akan turun ke jalan di masa depan. Jelas. Fatih Kuilanlan sangat tidak menyukai Harvey York. Pria yang menghujatnya dengan matanya selama pertempuran cincin. Dia tidak membiarkan siapapun menembaknya sampai mati secara langsung. Dia sudah memberi muka pada lingkaran Jinling. Araceli Hoffman jelas tidak tahu keluhan antara Fatih Kuilanlan dan Harvey York. Tapi dia tersenyum dan berkata, "Fatih, kamu begitu meremehkan orang ini." Bab 4845. Membenci. Fatih Kuilanlan tersenyum manis. Apakah menurutmu orang ini memenuhi syarat untuk membuatku melihat ke bawah? Saya hanya berpikir tindakan dan perilakunya terlalu naif dan naif. Apakah Tuan Wainer telah menangkap istrinya atau tidak? Jika Anda ingin meminta bantuan, Anda harus memiliki sikap meminta bantuan. Lihatlah sikapnya yang arogan dan mendominasi. Orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah Raja Jinling. Keluarga Jinling Joiner mungkin tidak akan berani begitu sombong, kan? Hanya keluarga Jinling Hoffman yang bisa begitu sombong. Mendengar kata-kata marah Fatih Kuilanlan, Araceli Hoffman tersenyum tipis dan berkata, "Fatih, jangan bicara omong kosong. Keluarga Hoffman kami selalu sangat rendah hati. Apa itu Raja Jinling? Itu hanya rumor. Hanya saja meskipun dia mengatakan itu." Mata Araceli Hoffman yang menatap Harvey York saat ini lebih merupakan perenungan yang tak terkatakan. Wah, kamu punya beberapa keterampilan. Pada saat ini, Fernando Wainer juga terbangun dari keadaan shock. Dia menyipitkan mata di Harvey York di depannya. Dengan sedikit main-main dan setengah tersenyum di matanya. Saya selalu berpikir bahwa Anda berani datang kepada saya untuk memamerkan kekuatan Anda karena perlindungan E2 New Yorkie. Sepertinya kekuatanmu tidak lebih buruk dari E2 New Yorkie. Kau pendukungnya. Benar. Saya ingin tahu. Identitas seperti apa yang Anda miliki yang membuat Anda menjadi pendukung E2 New Yorkie. Itu membuat Anda menantikannya. Harvey York memandang Rolex antik di pergelangan tangannya dengan ringan. Dan berkata, "Waktunya sudah habis, Fernando Wainer. Karena kamu tidak akan membiarkan mereka pergi. Maka jelaskan kata-kata terakhirmu dan bersiaplah untuk pergi. Jangan berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, orang lain bisa menyelamatkanmu. Orang selalu harus membayar untuk pilihan mereka." Fernando Wainer tersenyum dingin. Dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Kamu berbicara dengan sangat kuat. Tetapi apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Bunuh aku. Kamu tidak hanya akan sial. Tetapi semua orang yang memiliki hubungan denganmu akan tamat. Seluruh Jinling ditakdirkan untuk memulai lautan badai. Apakah akhir seperti itu sesuatu yang Anda, seorang master Feng Shui kecil dan menantu yang tidak berguna, mampu?" Fernando Wainer sedang mengatur pakaiannya. Wajahnya tenang dan penuh percaya diri. "Jangan katakan itu kamu. Bahkan jika itu keluarga penggabung Jinling dan Yinsi Liu Jia. Meskipun mereka membenciku sampai mati, mereka tidak berani benar-benar membunuhku. Belum lagi badut sepertimu yang mengandalkan hubungan mereka untuk memamerkan kekuatanmu." Harvey York berkata tanpa komitmen. "Benarkah? Di matamu, Tuan Muda Wainer, apakah aku mengandalkan mereka untuk bersaing denganmu di depanmu? Sejujurnya, aku ingin membunuhmu. Tidak. Aku ingin membunuh seluruh grup Wainermu. Aku hanya perlu mengatakan sepatah kata. Tepuk tangan. Hebat. Luar biasa. Seperti itulah orang-orang negara H. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi keterampilan membual mereka tak terkalahkan di dunia." Pada saat ini, kerumunan bubar. Dan sesosok berjalan keluar dari belakang. Kemudian seorang pria tampan dengan tinggi 1,8 meter dan mengenakan pakaian Saint Laurent keluar. Di tangan kanannya,
Dia dengan santai memegang pedang panjang dari negara pulau. Tetapi seluruh dirinya membawa kesombongan dan kebanggaan yang tak terkatakan. Ketika Fernando Weiner melihatnya, dia langsung tampak hormat dan berkata dengan keras, "Kakak senior Kubo Kenshin. Anda datang." Kubo Kenshin, salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau. Kakak dari Abi Huliu. Itu juga orang pertama di generasi Abi Huoliu ini. Tidak hanya kuat, tetapi juga lebih kuat. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.